Shalom, Kak. Halo. Shalom. ah, Halo, Dokter. Wah, ini orang-orang hebat semua karena harusnya di Sabtu sore atau di Sabtu malam alias malam Minggu itu biasanya banyak yang wakuncar, waktu kunjung pacar. Tetapi di sini Yoi. tapi di Tapi sini lupa semua pada Tuhan. ngumpul untuk memuji menyembah Tuhan. Wow, luar biasa. Dan sebuah kehormatan bagi saya bisa hadir di tengah-tengah teman-teman saudara semua di sore hari ini. Dan saya rasakan bagaimana Tuhan baik dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mungkin hari ini kita kalau flashback lagi kehidupan kita, kayaknya kalau bertahan sampai hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Sulit rasanya menghadapi tantangan pandemi di tengah-tengah masa seperti ini, tapi puji Tuhan, sampai hari ini kita masih bisa ikut Zoom, masih bisa melayani, memuji Tuhan, itu semua karena proteksi dari Tuhan Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita dimanapun kita berada. Haleluya. Haleluya. Nah, hari ini kita akan belajar satu hal tentang rooted in Christ alone, yaitu kita harus berakar penuh di dalam Kristus saja, dan hanya di dalam Kristus kita harus berakar. Banyak di hari-hari terakhir ini orang berakarnya kepada filosofi. Mereka memiliki filosofi hidup yang aneh-aneh gitu. Ada orang yang satu bilang, gua nggak percaya Tuhan, tapi gue percaya dengan moral baik. Gue nggak percaya dengan moral baik, tapi gue percaya Tuhan. Ada yang memiliki banyak filosofi dalam kehidupannya dan berakar dalam filosofi tersebut. Dan ternyata ujungnya adalah maut. Bagaimana hari ini kita terakhir, di hari-hari akhir ini, di akhir zaman ini, kita banyak melihat public figure yang memiliki konsep berpikir yang aneh, yang mulai ngaco, dan akhirnya tidak lagi berakar kepada kebenaran firman Kristus, tapi mengakarkan dirinya kepada kebenaran-kebenaran dunia yang menyesatkan. Nah, makanya hari ini kita akan mau belajar satu hal, yaitu tentang berakar di dalam Kristus. Sebelum kita membaca firman-Nya, background story-nya adalah ketika Paulus menulis surat bagi jemaat yang ia layani, yaitu jemaat di Kolose, untuk hidup berakar kepada Kristus, untuk berdiam di dalam kebenaran Kristus itu sendiri. Kenapa Paulus menulis surat begitu? Karena di Kolose pada saat penulisan itu, jemaat Kolose sedang mengalami yang namanya tekanan-tekanan iman, ancaman-ancaman krisis kepercayaan dengan iman tentang Kristus. Karena di zaman saat penulisan Kolose ini yang akan kita baca nanti, Paulus mendapati ada setidaknya dua hal tantangan yang dialami oleh orang-orang Kristen di zaman itu. Yang pertama adalah tantangan karena filsafat dunia. Mereka banyak mendapat tekanan dari orang-orang Gentiles atau orang-orang kafir saat itu yang tidak mengenal Yesus Kristus. Mereka mengajarkan bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Karena mereka memiliki dewa-dewa, mereka memiliki sinkretisme, mereka menyembah pohon, mereka menyembah patung, dan sebagainya. Jadi argumentasi di tengah tubuh jemaat di Kolose itu bergejolak. Karena satu ada yang percaya Yesus bukan Tuhan, satu percaya Yesus Tuhan. Ada yang lagi yang satu percaya Yesus itu Tuhan tetapi tidak sepenuhnya Tuhan, dan sebagainya macamnya. Banyak filosofi, banyak pemikiran yang terjadi di Kolose saat itu. Dan kemudian tantangan yang kedua yang Paulus maksudkan ketika dia menulis Kolose, surat ke Kolose, Paulus menekankan bahwa ada orang-orang Yahudi Kristen yang masih percaya bahwa keselamatan tidak hanya di dalam Kristus melalui iman, tetapi juga dapat melalui hukum Taurat. Artinya taat dengan hukum Taurat dapat menyelamatkan. Nah, ini yang Paulus ingin hancurkan. Dan ini kebenaran bagi untuk kita semua juga sampai hari ini. Kita tidak masuk surga karena perbuatan baik kita dalam menaati kesempurnaan kita dalam menaati seluruh isi Alkitab.
Saya ulangi sekali lagi, mungkin masih ada yang bengang-bengong, mungkin masih ada yang bingung. Kita tidak diselamatkan hanya karena kesempurnaan kita mengikuti seluruh Taurat Tuhan di dalam Injil atau di dalam Alkitab. Kita tidak selamat karena itu. Karena kalau kita selamat karena perbuatan-perbuatan baik kita, kalau kita selamat karena sikap-sikap agamawi kita, maka kita tidak lagi dibenarkan oleh iman, tetapi dibenarkan oleh perbuatan. Dan itu sangat-sangat tidak alkitabiah. Yang Paulus ingin tekankan dalam Kolose adalah begini. Ketika kamu terima Yesus Kristus, you already saved through the faith of Christ. Kamu kalau sudah percaya Yesus hari ini, maka detik itu juga engkau diselamatkan bersama-sama Kristus oleh karena iman. Kasih tahu kiri kanannya, karena iman. Iya, yang di layar itu kasih tahu kiri kanannya. Karena iman, kita diselamatkan karena iman. Nah, oleh sebab itu, Paulus menulis Kolose, yaitu dalam Kolose 2 ayat 6 sampai yang ke-7. Kolose 2 ayat 6 sampai yang ke-7. Siapkan dulu Alkitabnya masing-masing di tempat saudara berada. Dalam Kolose 2 ayat 6 sampai yang ke-7. Paulus menulis begini. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Jadi orang Kolose itu sudah terima Yesus Kristus. Jemaat di sana sudah menerima Tuhan Yesus Kristus. Siapa di sini yang belum menerima Tuhan Yesus Kristus? Yang Zoom malam ini, yang ada di ruangan ini, tapi belum menerima Yesus Kristus. Ada? Kalau ada, boleh lambaikan tangan. Nah, tidak ada. Kita semua sudah menerima Kristus Yesus. Jadi jemaat Kolose dengan kita keadaannya sama, yaitu sudah menerima Yesus Kristus. Nah, kemudian Paulus melanjutkan dengan begini. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Paulus menekankan bagi jemaat Kolose yang sudah mengenal Yesus Kristus, yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Paulus berkata begini, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ketika hidup kita tetap di dalam Tuhan, mau serangan seperti apapun masuk ke dalam telinga kita, iman kita tidak goyah. Sekali-kali pun kita tidak akan jatuh. Tapi hari ini saya rasakan, di tengah tantangan pandemi, di tengah tantangan krisis ekonomi yang melanda seluruh dunia, banyak orang Kristen undur dari iman karena melihat mana Tuhan yang saya sembah setiap hari Minggu ya. Mana Yesus Kristus yang katanya datang 2 kali ya. Udah dari puluhan tahun yang lalu katanya Yesus mau datang, tapi kok nggak datang ya. Ya udahlah, gue nyerah aja lah. Mending gue ateis aja, gue agnostik aja. Gue nggak mau lagi ikut agama-agama ini menyesatkan dan sebagainya macam. Banyak anak-anak muda yang saya temui di dalam kehidupan ini mulai undur imannya dari Tuhan Yesus Kristus karena tantangan keadaan. Pandemi nggak selesai, orang tuaku diambil, keluargaku diambil Tuhan. Mana Tuhan? Katanya Tuhan sayang sama saya. Katanya Tuhan mau memberkati saya. Tapi saya mau bilang hari ini, berkat Tuhan, kasih sayang Tuhan tidak terlihat dari siapa yang Tuhan ambil, siapa yang meninggal hari ini di kiri kananmu. Tetapi kasih berkat Tuhan itu terlihat dari apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Kasih tahu kiri kanannya, kasih Kristus buat saya terlihat di atas kayu salib. Mau hari ini keluargamu sedang dalam keadaan yang bermasalah, Yesus tetap sayang kamu karena kasihnya sempurna di atas kayu salib. Menebus setiap dosa kita. Menebus setiap kita dari kesalahan masa lalu kita. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Dia sediakan dalam keselamatan. Kita tidak pernah meminta untuk ada seseorang, ada Tuhan yang menebus kita dari dosa. Karena kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi puji Tuhan, Yesus Kristus dengan rela mati di atas kayu salib, memberikan nyawanya sebagai ganti karena harusnya kita masuk ke dalam penghukuman kekal. Tapi Yesus yang mengambil penghukuman kekal itu di atas kayu salib. Supaya apa? Kita digantikan oleh Dia.
Dia yang harusnya ada di sorga, tapi kita yang sekarang akan masuk dalam sorga. Kita yang harusnya masuk dalam penghukuman kekal, tetapi Yesus yang menggantikan kita untuk terima penghukuman kekal di atas kayu salib. Itulah kasih Tuhan. Dan ini yang Paulus ingin katakan kepada jemaat di Kolose. Jangan sampai kamu mundur imanmu karena tekanan-tekanan iman yang ada di luar sana. Tetapi Paulus berkata begini, hendaklah hidupmu tetap percaya di dalam Dia. Let your faith dwells in Him. Biarlah imanmu tetap teguh di situ. Dan bahkan Paulus meneruskan, bukan hanya dwells in Him, bukan hanya berdiam di dalam Dia, tetapi Paulus juga menekankan begini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Di ayat yang ke-7. Tuhan pengen kita bukan hanya diam sebagai orang Kristen sampai mati. Tuhan ingin kita berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Kalau ngomongin berakar, ngomongin akar, kita pasti tahu tentang tanaman, ya. Siapa di sini orang tuanya yang atau mungkin sekarang kamu pun mungkin lagi senang sama tanaman-tanaman. Tanaman hidup ya, bukan tanaman yang hias. Kalau kita perhatikan, semakin tanaman itu besar, harus semakin dalam dan semakin kuat akarnya tertanam, mencangkram di dalam tanah. Begitu juga harusnya iman kita. Semakin pergumulan hidup semakin besar, semakin banyak orang yang meninggal kiri kanan kita karena virus COVID maupun bukan karena virus COVID, harusnya membuat iman kita semakin deep, semakin dalam Tuhan. Jangan malah makin kendor. Nah, Tuhan nggak pengen anak-anak muda Kristen untuk diem aja, ya udah yang penting gue Kristen deh, yang penting gue ke gereja deh. No, Tuhan nggak mau kita hanya gitu-gitu doang. Kasih tahu kiri kanannya, Tuhan nggak mau lu gitu-gitu doang. Amin. Kasih tahu ke dalam dirinya sendiri, Tuhan nggak mau aku gini-gini doang. Tapi Tuhan mau aku berakar dan dibangun di atas Dia. Nah, semakin kita berakar di dalam Tuhan, semakin kita tahu nggak perlu disuruh Zoom meeting untuk pelayanan, untuk datang ibadah. Kita bakal datang sendiri. Itulah bukti bahwa kita berakar dalam Dia. Nggak perlu disuruh baca Alkitab, kita buka itu Alkitab sendiri. Kita baca dengan sukarela, dengan penuh kehausan, dengan penuh kerinduan. Kalau kita sungguh berakar dalam Kristus, doa itu bukan cuma tentang doa makan sama doa waktu galau doang pas diputusin sama dia. Waktu diputusin sama pacarnya, sama gebetannya, ditinggalin, baru nangis doa sama Tuhan. Tapi kalau sudah jatuh cinta, lagi happy-happy, nggak mau berdoa. Maunya malah wakuncar terus, waktu kunjung pacar terus. Maunya malah mingguan terus. Aku pokoknya sama kamu terus, babe. Ayo, siapa yang begitu? Hah? Waktu lagi jatuh cinta, you are my forever. Ih, so sweet banget. Tapi waktu putus, Jesus, you are my forever. Tuhan jadi ban serep. Waktu nggak ada manusia yang cintain kamu, baru kamu bilang cinta Tuhan. Hei, bertobatlah kau, keturunan ular beludak. Bercanda ya, bercanda. Tapi itulah kenyataannya. Banyak kita itu bilang, saya berakar kepada Tuhan. Saya cinta Tuhan. Tetapi waktu ada masalah sedikit, udah deh gue nggak mau pelayanan lah, yang lain aja lah pelayanan. Waktu ada masalah sedikit, ya udahlah dia aja lah gantiin gue lah, gue lagi nggak mood nih. Hello, melayani Tuhan, berakar pada Kristus bukan tentang mood kita, tapi tentang bagaimana kita melayani yang sudah melayani kita di atas kayu salib. Melayani, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Itu yang Tuhan inginkan, melayani lebih sungguh. Karena apa? Dia lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Amin. Kita berakar sama Kristus karena Kristus sudah baik sama kita.
Jangan tunggu gini, oh saya mau berakar sama Kristus, saya mau berdoa, saya mau baca Alkitab. Tapi kalau Tuhan memberikan apa yang saya inginkan. Nggak boleh begitu. Apa yang sebenarnya kita butuhkan bagi kita saat ini sudah selesai di atas kayu salib bagi Tuhan. Engkau ingin apa? Keselamatan dia sudah selesaikan. Kesembuhan dia sudah selesaikan di atas kayu salib. Kutuk dia sudah patahkan di atas kayu salib. Apalagi maut. Karya sempurna Kristus di atas kayu salib harusnya bikin kita hari ini makin berakar. Makin cinta dia. Makin ingin melayani dia. Tanpa perlu disuruh. Tanpa perlu diseret-seret. Kayak anak kecil yang harus ke gereja setiap minggu. Harus mandi pagi, diseret-seret sama mamahnya, sama papanya. Enggak. Sebagai jemaat, seperti jemaat di Kolose yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita tidak boleh lagi dipaksa untuk melayani Tuhan. Tidak boleh lagi kita ngerasa dipaksa untuk berakar kepada Tuhan. Tetapi kita harus dengan senang hati mencari dia. Rooted in Christ. Amin. Semakin kita dewasa, kita harus semakin dalam mengenal Tuhan. Semakin pohon roh kita bertumbuh, semakinlah pohon akar kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Jangan pernah bilang lagi, saya ini sudah puluhan tahun ikut Tuhan, saya udah ngerti kok isi Alkitab semua. Tidak. Sehebat apapun engkau hari ini membaca Alkitab bolak-balik. Tapi kalau tidak ada kerinduan, tidak ada kehausan, kelaparanmu untuk membangun hidupmu berakar di dalam dia, maka Alkitab hanya menjadi buku sejarah bagi engkau. Tetapi waktu engkau membaca Alkitab dengan kesungguhan hati, mau ayat itu sudah kamu baca berulang-ulang kali, tetapi di dalam rohmu ada sesuatu yang fresh masuk dari Roh Kudus untuk kehidupanmu. Coba kita baca ayat ini. Berulang-ulang setiap hari. Himbauan dari Tuhan melalui Paulus ini. Pasti kita akan tertegur. Pasti kita bisa nangis, merasa bersalah atas segala yang sudah kita lakukan selama ini. Sebagai orang Kristen kadang-kadang kita ngerasakan, saya udah ngerti semua, gak usah lah ya. Saya belajar lagi Alkitab, udah ngerti lah. Yang penting percaya Yesus aman lah sudah hidup. Betul, percaya Yesus aman sudah hidup kita. Pasti ada keselamatan sudah dalam situ. Tetapi Tuhan gak mau. Kita hanya menjadi Kristen level 1. PPKM aja ada level-levelnya. Masa orang Kristen kita hanya di level 1? Masa kita gak mau upgrade level kita dalam mengenal Tuhan kita? Amin. Inilah rooted in Christ. Kita harus berakar di dalam dia. Semakin kita bertumbuh besar ke atas, semakin umur kita bertambah, semakin kita dewasa dalam Tuhan. Kita harus semakin dalam berakar di dalam dia. Amin. Nah, kemudian yang berikutnya. Setelah berakar, Paulus mengatakan begini. Dan dibangun di atas dia. Kita baca Mazmur 127 ayat yang pertama. Kita akan cari Mazmur 127 yang pertama ayatnya. Nyanyian ziarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga. Nah, membangun iman kita di atas Kristus itu harus terus mengandalkan Tuhan. Tadi kan saya udah bilang, waktu kita berakar dalam Kristus, kita akan semakin kokoh dalam Tuhan. Tetapi ingat, waktu kita berakar, kita juga harus ada yang namanya dibangun di atas Kristus. Artinya, pusat iman kita bukan lagi apa kata orang, tetapi apa kata Kristus tentang dirinya sendiri. Kalau kita melihat Kristus dari kata orang, kita akan cepat kecewa. Banyak orang hari ini kecewa. Katanya Tuhan penyembuh. Tapi kok aku nggak sembuh? Kok mamaku nggak sembuh? Papaku nggak sembuh? Nenekku, opungku nggak sembuh tuh. Katanya Tuhan itu penyembuh. Kok nggak sembuh-sembuh? Karena banyak orang mengenal Kristus hanya dari mulut orang lain. Tetapi coba bandingkan dengan Ayub. Ayub ketika dia mengalami ujian kehidupan, dia berkata begini, dulu aku mengenal
Tuhan, mengenal Allah dari kata orang. Tetapi hari ini mataku sendiri melihat siapa Allah itu sendiri. Kita harus mengalami Tuhan secara personal, nggak boleh based on kata orang. Saya dulu pernah menjadi Kristen yang percayanya itu karena kata orang. Karena saya gereja, karena dari dulu papa mama saya suruh saya ke gereja sekolah minggu. Tetapi saya tidak pernah mengalami Tuhan. Saya tidak mengalami jamahan kasih Tuhan. Tapi hari ini saya melayani Tuhan dengan sukarela, full time, full heart, seluruh hidup saya berikan untuk pelayanan itu ini. Karena saya sudah mengalami Tuhan. Mengalami jamahan kasih Tuhan. Nah, ini yang harus kita minta hari ini dalam membangun iman kita. Mintalah sama Tuhan, Tuhan tolong intervensi imanku. Aku ingin mengalami Engkau. Aku ingin mengalami spiritual journey bersama Engkau. Supaya aku terus dibangun di atas Engkau. Amin. Taruh tanganmu di dada dan bilang begini, Tuhan, aku ingin mengalami Engkau. Aku ingin dibangun di atas Engkau. Amin. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tidak hanya berakar, tidak hanya berdiam di dalam Tuhan, tetapi kita juga harus dibangun, bertumbuh di atas Dia. Amin. Kalau bukan Tuhan yang membangun iman kita. Kalau misalnya kita dibangun imannya hanya karena teologi, suatu saat teologimu bisa hancur luluh lantak. Karena Tuhan beyond teologi. Karena Tuhan di atas segala teologi. Apa yang hari ini teologian katakan tentang Tuhan, suatu saat engkau mengalami, ternyata kok beda. Ternyata Tuhan tidak seperti apa kata Pak Pendeta tersebut. Ternyata Dia Allah yang sumber maha ajaib. Apa yang orang lain tidak bisa katakan tentang Tuhan, tapi saya mengalami Tuhan. Itu yang saya percaya. Itulah mengalami Tuhan. Tidak hanya based on Alkitab teologi kamu percaya Tuhan, tetapi kamu mengalami Dia setiap hari. Itu yang paling penting. Ketika saya 1,5 tahun berdoa bergumul untuk memiliki seorang anak dengan istri saya mulai hilang arah pada Tuhan. Saya mulai meragukan kadang-kadang. Apakah benar ini dari Tuhan? Apakah benar ini yang Tuhan mau? Tapi waktu saya berdoa dan mengalami mujizat Allah, saya mengalami Tuhan. Di situ saya sadar bahwa Tuhan bergerak dengan caranya yang ajaib, bukan dengan cara saya. Disitulah baru iman saya dibangun kembali, di-rebuild lagi oleh Tuhan. Betul saya udah melayani Tuhan, tetapi kadang-kadang goncangan-goncangan iman tidak dapat kita hindari. Banyak tantangan-tantangan iman hari ini. Tetapi saya mau bilang satu hal, ketika kita meminta Dia untuk intervensi, ketika kita minta Dia, kita berdoa, Tuhan tolong saya, maka Dia akan menolong dengan caranya yang ajaib. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Jadi kita tidak hanya berdiam dalam Tuhan, kita berakar di dalam Tuhan dan dibangun di atas Dia. Itu yang paling penting. Tuhan ingin kita dibangun dan berakar dalam Dia. Dan kemudian, gimana berikutnya yang Paulus ingin katakan kepada jemaat Kolose? Yang juga sebenarnya bisa untuk kita hari ini terima. Ialah begini. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu, jadi setelah dibangun di atas Dia, Paulus meneruskan kalimatnya begini. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Nah, untuk Paulus, untuk mengalahkan tantangan-tantangan iman di segala zaman, dan ini berlaku untuk zaman kita, bukan hanya berakar, bukan hanya bertumbuh, tetapi yang penting juga ialah begini, bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Artinya begini, apa yang hari ini saya sampaikan kepada teman-teman, minggu depan atau mungkin besok hari, baca kembali, telisik ulang catatan khotbah hari ini, dan resapi itu, ingat-ingat itu. Itu yang Tuhan ingin katakan bagi kita ketika ada tantangan zaman. Siapa di sini yang kalau misalnya dengar khotbah suka nyatet? Ada? Kalau misalnya kamu suka nyatet, kamu sudah bagus dalam meneguhkan imanmu. Karena kadang-kadang suatu saat kita mengalami tantangan, kita lupa khotbahnya tuh kayaknya pernah dengar, tapi gimana caranya ya? Gimana ya penjelasan pendetanya ya?
Kalau kita punya catatan, kita tinggal buka, kita pelajari ulang, di situ iman kita semakin dikuatkan. Belajar untuk mencatat firman Tuhan yang telah diajarkan kepada kita. Itu poin ketiga saya, untuk kita terus bertumbuh di dalam Dia, rooted in Christ. Pelajari ulang apa yang disampaikan minggu lalu oleh gembala kita, oleh mentor kita, oleh pembicara tamu kita. Flashback lagi, baca lagi, ingat-ingat lagi. Jangan kalau misalnya Zoom, hari ini yang penting aku ikut Zoom, besok aku udah lupa. Khotbahnya tentang apa? Ayatnya dari mana? Aku lupa. Bahkan orangnya pun aku lupa siapa yang khotbah. Ada kan orang gitu kan. Hari Minggu dia datang ke gereja, wah semangat dengar firman Tuhan. Pas besok ketemu temannya datang ke komsel, kemarin lu dengar khotbah tentang apa? Gak tahu, lupa. Oh ya udah deh, pembicaranya siapa? Pembicaranya siapa? Nggak tahu juga, lupa gue. Yang pokoknya gue tepuk-tepuk tangan, yang penting gue worship, udah habis itu pulang gue, ketemu sama gebetan gue, makan bakmi bareng, pegangan tangan, keliling kota. Itu doang yang diinget, tapi firman Tuhannya nggak diinget. Bahkan pembicaranya pun dia lupa siapa, gitu. Ada orang-orang seperti itu. Tapi saya percaya, teman-teman yang malam minggu ada di tempat ini pasti nggak kayak gitu. Itu di tempat lain, di tempat sini nggak ada. Di sini semua top-top, sip-sip. Wih, mantap. Amin. Ya, nah jadi ketika kita berakar dalam Tuhan, kita juga harus dibangun di atas Dia dan hendaklah bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Apa yang sudah dipelajari, apa yang sudah saudara terima dari hamba Tuhan, ulangi lagi, pelajari lagi, baca ulang. Apa yang kemarin saudara baca tentang firman Tuhan, hari ini atau esok hari, ulangi, baca lagi, supaya roh kita tuh terus di-refresh sama Tuhan. Supaya kita tuh terus punya hikmat-hikmat yang baru, hikmat-hikmat yang segar, yang dapat menopang pelayanan kita dan kehidupan kita. Amin. Nah, kemudian yang terakhir sebelum saya tutup, Paulus melalui kuasa Roh Kudus mengingatkan kita di tengah tantangan zaman untuk yang namanya memiliki hati yang limpah dengan syukur. Di tengah tantangan jemaat Kolose, jemaat mula-mula Kolose, ada tantangan filsafat, ada tantangan dari orang-orang Yahudi yang mengajarkan bahwa iman saja tidak cukup tetapi harus menggunakan Taurat untuk selamat. Paulus mengajarkan begini, kamu harus melimpah dengan syukur hatimu supaya imanmu tuh nggak goyah. Supaya kamu terus berakar sama Tuhan, hatimu harus selalu bilang, thank you Lord, thank you Jesus, terima kasih Tuhan Yesus. Waktu kita memulai doa kita dengan thank you Jesus, 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 thank you Jesus. Ketika kita bilang thank you Jesus, hati kita limpah dengan syukur. Kita bersyukur atas apa yang Dia sudah perbuat dalam kehidupan kita. Maka tantangan sebesar apapun akan luntur. Amin. Waktu kita mengingat kebaikan Tuhan, waktu kita ingat apa yang Tuhan pernah perbuat bagi Israel ketika dia keluar dari Mesir, itu yang membuat Israel menjadi pribadi yang rendah hati. Ketika saya hari ini mulai ngerasa goyah imannya, saya harus flashback lagi bagaimana Tuhan menemukan saya di beberapa tahun ke belakang. Saya harus flashback bagaimana Tuhan mengubahkan hidup saya yang dulu tidak berharga, yang aut-autan hidupnya tapi sekarang menjadi dampak bagi orang lain. Harus ingat-ingat itu. Limpah syukur dengan keadaan seperti itu. Limpah syukur dengan mengingat pekerjaan-pekerjaan baik Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Supaya kita terus berakar di dalam Dia. Dan kita menjadi kuat di tengah tantangan segala zaman. Amin. Limpah dengan syukur. Mulai taruh tangan kita di dada dan bilang gini, Tuhan ampuni aku ya Tuhan. Kalau aku sering banget nyakitin hati Tuhan. Aku sering banget gak ngucap syukur. Harusnya aku lebih banyak mengucap syukur. Dan hari ini aku diajak untuk mengucap syukur. Mulai berdoa begitu. Setiap waktu. Bilang thank you Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Walaupun hari ini ekonomiku belum membaik.
Walaupun hari ini keluargaku belum membaik. Walaupun hari ini aku belum dapat pekerjaan, belum mendapatkan jodoh. Tapi aku percaya Engkau baik dalam kehidupanku. Amin. Itu yang Tuhan inginkan bagi kita semua. Untuk limpah dengan syukur. Jadi saya simpulkan begini. Saya akan tutup. Saya simpulkan begini. Ketika kita menerima, menghadapi godaan, tantangan, iman di segala zaman kelak. Ingatlah yang pertama, untuk terus berdiam di dalam Yesus Kristus. Dwells in Him. Kemudian yang kedua, berakarlah di dalam Dia. Dan yang ketiga, biarlah imanmu dibangun terus di atas Dia. Dan yang berikutnya, teguhkanlah imanmu oleh karena pengajaran-pengajaran yang sudah kamu terima. Dan yang terakhir, limpahlah hatimu dengan syukur untuk mengalahkan segala tantangan zaman. Karena saya percaya betul, hari-hari ini Tuhan sedang memakai anak-anak muda untuk menjadi garda terdepan pelayanan Tuhan. Menjadi garda terdepan surat cinta Tuhan bagi dunia ini. Tuhan tidak akan lagi gencar memakai orang tua, walaupun saya percaya orang tua tetap dipakai Tuhan, tetapi anak muda yang memiliki kekuatan, yang masih memiliki kreativitas, yang masih memiliki koneksi yang banyak, itu Tuhan akan pakai menjadi anak panah yang melesat jauh untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita semua harus terus berakar di dalam Dia, bertumbuh di atas Dia, dan mengucapkan syukur terus-menerus supaya kita tetap kuat di tengah tantangan zaman. Thank you Lord Jesus. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hari ini kami diajarkan sesuatu ya Bapak. Bahwa ketika kami mengalami tantangan, kami tidak boleh undur. Iman kami justru harus semakin berakar di dalam Engkau. Iman kami justru harus dibangun di atas. Iman kami justru harus terus di-refresh oleh pengajaran-pengajaran yang pernah kami terima. Dan iman kami juga harus terus diperbaharui dengan ucapan syukur. Ampuni kami ya Bapa, ketika kami sering kali melihat tantangan ini sebagai alasan untuk kami undur dari pelayanan. Undur dari iman. Kami mungkin sering berpikir bagaimana kalau misalnya aku tidak setia lagi kepada Engkau. Bagaimana seandainya jika aku berhenti mencintai Engkau. Ampuni kami ya Bapa. Kami begitu bodoh. Kami begitu fragile, begitu rentan untuk berhenti mengasihi Engkau. Ampuni kami ya Bapa hari. Taruh tanganmu di dada. Mari semua taruh tangan kita di dada. Let me pray for you. Biarkan saya berdoa bagi saudara. Tuhan, setiap jiwa di sini berharga di hadapan Tuhan. Firman Tuhan ini hamba berdoa menjadi materai yang kuat dalam loh hati mereka. Jiwa mereka akan terus mengingat khotbah ini, sharing ini. Di tengah tantangan zaman, di tengah pandemi yang tidak tahu kapan ujungnya. Di tengah resesi ekonomi yang begitu dahsyat di seluruh dunia. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. There is power, ada kuasa yang mengikuti di setiap tindakan mereka. Karena ada Roh Kudus di dalam mereka. Hari ini firman termaterai, sempurna di atas roh mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kuasa pengurapan, kuasa firman ini mengalir senantiasa dalam kehidupan. Engkau akan terus berakar, engkau akan terus masuk ke dalam hadirat Tuhan yang lebih dalam. Engkau akan terus naik dalam pengertian tentang Dia yang tidak dapat dimengerti oleh dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hatimu limpah dengan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau akan terus refresh oleh karena pengajaran yang sudah engkau terima selama ini. Receive right now. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Tuhan, hamba berdoa juga buat mereka yang hari ini sedang mengalami adiksi, mengalami kecanduan, pornografi mungkin hal-hal seperti rokok, candu, mungkin kebiasaan-kebiasaan buruk. Hari ini aku berdoa untuk adiksi itu aku patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menang atas segala kecanduan itu. Kuasa Roh Kudus hari ini menolong engkau, mengulurkan tangannya kepadamu, dimanapun engkau berada. Izinkan Tuhan hari ini sentuh hatimu.
Dia mau engkau bangkit. Tuhan mau engkau berhenti dari kecanduan itu. Tuhan mau engkau hidup untuk Tuhan, tidak lagi hidup untuk adiksimu itu, kecanduanmu itu. Apapun yang menjadi kecanduanmu yang membuat engkau menjauh dari Tuhan. Hari ini bilang, Lord help me. Tuhan tolong saya. Saya perlu engkau. I need you Jesus. Thank you. Thank you Rob. Terima kasih. Dan buat yang sakit hari ini, kelemahan tubuh dimanapun itu, yang ada di engkau maupun di keluargamu. Mungkin hari ini engkau datang dengan pengharapan orang tuamu disembuhkan. Mungkin engkau hari ini datang dengan pengharapan orang yang terkasih itu untuk Tuhan sembuhkan. Hari ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tubuhmu sehat. Hari ini engkau menerima darah Yesus untuk kesembuhan. Haleluya. Orang tuamu disembuhkan Tuhan. Darah Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus menyembuhkan. Receive right now. Ada yang migrainnya Tuhan sedang sembuhkan hari ini. Ada yang mengalami sakit di bagian lambung juga Tuhan sedang pulihkan hari ini. Terima saat ini juga. Dimanapun itu engkau berada. Ada sel-sel darah baru yang Tuhan nyatakan kuasa. Terjadi perubahan. Apa yang dokter sudah katakan tentang penyakitmu hari ini. Vonis Tuhan mengatakan engkau sembuh. Engkau dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Buat mereka yang hari ini bersusah hati ya Tuhan. Mereka memiliki banyak tantangan dalam kehidupan mereka. Mereka bingung mau ngapain. Hari ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mengulurkan tangannya dan menolong engkau. Saat ini juga. Dia akan menyatakan tanda-tandanya yang dahsyat kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Hamba sudah selesai berdoa bersabda ya Tuhan. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah sampaikan. Hamba terbatas, tetapi hamba percaya kuasa Roh Kudus-Mu akan terus bekerja, tidak terbatas bagi setiap kami yang sudah mendengarkan dengan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Saya persilakan